Saya di hari libur itu saya ikut jadi kenek gitu. Bukan Mhm. kenek ini ya, bukan kenek Naik kendaraan mobil umum tapi. bukan, tapi kenek buruh kelapa sawit. Oke. Karena Ya, orang tua juga ya, pakainya jadi buruh kelapa ya. sawit Tapi itu saya ya. nggak ikut orang tua saya karena kalau orang tua saya kan pasti saya nggak dibayar Pasti dilarang juga Bang. dan kecenderungannya Itu yang dilarang dilarang. ya orang tua yang namanya ya. Iya. Nah saya ikut orang lain. Mhm. Oh, Ya saya 1998 lulus ya. 95. Saya lulus 95. SMA 95. Saya nggak lanjut kuliah. Mhm, mhm. Saya kerja dulu di 96 itu saya kerja jadi buruh ya, jadi kuli bangunan ya. Ada yang bilang saya bertanya gitu loh, ini saya nyalon, Bener saya nggak sih pasti iya itunya? maksudnya modal saya apa gitu. Mhm. Lalu ada yang bercerita ke saya, kalau nyalon itu harus punya dua modal. Satu adalah social capital, Mhm. modal sosial, Mhm. Partai. ketua dewan, Pilih jadi ketua dewan atau gubernur? gubernur, Jadi pengusaha atau anggota dewan? anggota dewan, Pilih investasi emas atau tanah? tanah. Punya mobil baru atau istri baru? Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena untuk mencuri waktu beliau ini sangat sulit ini. Jadi kita membutuhkan waktu yang lama sampai tiba di titik bahwa di depan saya sudah hadir Pak Andra Soni, Ya, Ketua DPRD Provinsi Banten sekaligus Sekretaris DPD Gerindra Banten. Partai Gerindra Provinsi Banten. Selamat siang Selamat Pak Andra, siang, assalamualaikum, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Aktivitas masih padat. Ya insya Allah. Ini adalah podcast ya, istilahnya kita bisa berbagi cerita dan juga tugas-tugas di DPRD Provinsi Banten, Pak Andra. Siap, siap, siap. Mungkin untuk mengawali, eh sebenarnya Pak Andra itu siapa gitu? Ya kan orang harus tahu Iya, dong, iya, misalnya Pak iya, Andra iya. Soni itu siapa sih katanya. Meskipun secara di pemberitaan dan lain-lain banyak sekali berita-berita soal Pak Andra Soni karena sosoknya, Sobat Ekspres Banten, beliau itu sangat mudah untuk di WA, sangat mudah untuk diminta konfirmasi dan lain-lain sehingga kalau istilah anak media itu media darling juga ini Pak Andra Soni. Jadi tidak pernah sulit untuk diminta konfirmasinya, bahkan termasuk oleh konstituen sebenarnya. Siap, siap. Mungkin bisa cerita Pak Andra, kenapa sampai di titik jadi apa, aktif di partai, kemudian sampai di titik jadi ketua DPRD Provinsi Banten. Ini mungkin perjalanannya sangat panjang sekali. Ya, Kita harus tahu dulu nih Pak Andra ini siapa sebenarnya. ya saya orang-orang biasa Orang sih ya. biasa. Saya kalau dulu ada film namanya apa, The Ordinary People gitu. Jadi Ordinary people, saya oke. orang biasa, Hmm, sama kayak kita-kita lah orang hmm, biasa. hmm, Saya bukan lahir dari keluarga berada. hmm. Saya juga bukan orang yang pinter-pinter amat gitu. Kalau di sekolah ya kalau ada murid 40 orang ya mungkin saya ranking 30 gitu kalau rankingnya gitu. Kadang-kadang ya kalau bolosnya banyak bisa ranking terakhir gitu. Jadi ya saya orang-orang biasa Hmm. saja. Saya eh, anak laki-laki kelima dari 6 bersaudara ya. 6 bersaudara, oke. Saya 6 bersaudara, 3 perempuan, 3 laki-laki. Hmm, Kemudian orang tua saya ya bukan orang berada. hmm. Lebih tepatnya bisa saya bilang saya dari keluarga petani. Petani. Ya Hmm. orang tua saya basicnya sebenarnya petani di daerah Sumatera. Daerah Sumatera. Dan saya kelahiran 47 tahun yang lalu. Jadi udah tua juga saya nih. Ah, masih muda Ya, ini. Dengan posisi sekarang kan masih muda ini. ya menurut Oke. saya udah 47 ya karena dulu waktu saya kecil umur 47 itu udah rasanya udah tua Udah sekali tua kan. banget. Nah, kalau sekarang saya udah merasa oh ya saya udah tua gitu. Paling ini apa? Nafas paling. Nafas. Ya secara fisik juga udah berasa juga kan. Artinya kalau tadi ditanya saya ini siapa, ya Hmm, tadi saya bilang saya hmm, orang biasa yang kebetulan hari ini sedang hmm, diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh partai saya sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Banten. Yang sebelumnya nggak pernah memang saya punya bayangan, Hmm, bahkan menjadi anggota DPRD pun saya nggak pernah punya bayangan. oke. Jadi semuanya itu mengalir aja Hmm, dan perjalanan hidup saya menemukan saya dengan lingkungan ini dan kemudian lingkungan ini juga mendidik saya akhirnya saya terpilih menjadi ketua DPRD dan beberapa tahun terakhir ini ya saya menjalankan peran saya sebagai ketua DPRD. Nah, dalam menjalankan peran itu ya masyarakat boleh menilai, berhak menilai apa yang saya lakukan dan saya merasa banyak hal yang belum saya lakukan. Artinya masih standar-standar saja sebagai ketua DPRD gitu. oke. Tapi begini, Pak
Pak Andra. Saya bilang Pak Andra atau Bang Andra nih. Bebas, bebas. Gini Bang, mungkin oke lah, Abang mungkin apa menganggap biasa-biasa saja, Iya, tapi bagi orang lain Abang sangat spesial gitu. ya Dalam alhamdulillah kalau artian background Abang sebagai apa pengusaha, kemudian yang itu juga pengusaha juga nggak bukan maksudnya bukan berasal dari kalangan elit yang ya, tiba-tiba lahir sudah jadi pengusaha mungkin ya, ya. lahir udah pakai jas gitu Udah ya. pakai jas gitu, lahir udah naik Ferrari dan Iya, iya, lain-lain. Tapi Abang memulai usaha itu kan sangat panjang ceritanya, iya, jatuh bangun dan lain-lain. Mungkin itu juga salah satu yang kemudian Abang survive gitu di iya. kehidupan ini. Ya, itu sebuah proses panjang memang. Saya harus akui bahwa biasanya anak-anak yang berlatar belakang bukan dari keluarga ada ini kan serba keterbatasan kan. Sedangkan dalam pergaulan kan keinginan selalu ada ya. Oke. Artinya kalau teman-teman bisa nonton bioskop, ada pasti keinginan untuk nonton bioskop juga. Nah, saya termasuk anak yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Sehingga hari-hari saya dari kecil itu diisi dengan banyak melakukan kegiatan produktif yang ujungnya menghasilkan pendapatan gitu. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa berdagang. Sudah diasah jiwa bisnisnya. Saya udah berdagang lah. Hmm. Artinya saya nggak punya uang jajan, ya saya mencoba berdagang dulu waktu di usia SD. SD berarti di Malaysia, Bang? Ya, saya sempat di Malaysia. Saya di hari libur itu saya ikut jadi kenek gitu. Bukan kenek ini ya, bukan kenek Naik mobil kendaraan umum tapi. bukan, tapi kenek buruh kelapa sawit. Oke. Karena Ya, orang tua juga pada ya, akhirnya jadi buruh kelapa ya. sawit Tapi itu saya ya. nggak ikut orang tua saya karena kalau orang tua saya kan pasti saya nggak dibayar Pasti dilarang juga, Bang. dan kecenderungannya Itu yang dilarang dilarang. ya orang tua yang namanya ya. Ya. Nah, saya ikut orang lain Hmm. di hari libur ya. Oke. Nah, itu saya bisa sehari mendapatkan 1 ringgit ya. Kalau konversikan uang sekarang ya kurang lebih 3.500 dan sebagainya. Itu ya lumayan, artinya ada kebanggaan juga gitu loh. Ya, seusia itu saya sudah bisa menghasilkan. Pas saya pindah ke Jakarta Itu diajak di yang SD kelas 6 ya, diajak SD kelas diajak 6. orang diajak kakak itu Ya, pindah ke diajak kakak Jakarta. saya. Diajak kakak saya kelas 6 SD, saya sekolah eh saya juga mulai tuh apa namanya jualan biji karet. Tahu Biji biji karet. karet ya? Tahu tahu. Ya buat main Betul. diadu gitu. Nah, jualan biji karet. Jadi waktu itu Pondok Indah itu belum ini seperti sekarang. Berarti dulu itu perkebunan Ya, mungkin Pondok datang. Indah itu ada karetnya, Ada ada karetnya, oke. karetnya Lebak Bulus gitu. Hmm. Nah, saya jalan kaki tuh dengan kawan-kawan ya dalam rangka main gitu, Hmm. dalam rangka main ya mungut biji karet, ya dijual, ya dapat tambahan uang jajan. Terus kemudian suka main gambaran ya waktu Hmm. kecil, main Betul. gambaran, main kelereng. Nah, Karet. kalau kumpul-kumpul itu kan bisa dijual juga. Ya kayak gitu-gitulah. Artinya memang tanpa sadar ya kebutuhan membuat saya agak-agak kreatif memang soal usaha dulu. Nah, kemudian sekolah ya karena keterbatasan juga di SMP kelas 2 Hmm. saya diangkat anak sama satu keluarga Sunda ya, Hmm. dari suku Sunda, sampai SMA. Sampai SMA kelas 3 sampai lulus SMA orang tua angkat saya meninggal. Saya kembali lagi ke kakak saya Kakak dan di Jakarta juga kan? Jakarta, dan Hmm. itu masanya sudah masuk ke krisis moneter ya. Oh, Ya, saya 1998 lulus ya. 95. Saya lulus 95. SMA 95, saya nggak lanjut kuliah. Hmm. Hmm. Saya kerja dulu. Di 96 itu saya kerja jadi buruh ya. Jadi kuli bangunan ya. Nah, 96. 96 itu. Hmm. 96 kuli bangunan 6 bulan 6 bulan saya kerja sebagai apa namanya? Operator lift, elevator. Oke. Ya, ya. Kalau teman-teman pernah ke Pecenongan, Hmm. di situ ada namanya Red Top Hotel. Nah, saya di situ sempat 6 bulan tuh. Sempat jadi operator itu. Operator ya, operator itu dalam pengertian kita maintenance ya, Oh yang iya, maintenance bersihin bersihin lip. debu apa. Nah, itu pernah saya jalankan. Nah, 6 bulan setelah itu saya terkumpul lah sedikit uang Hmm. yang kemudian saya kuliah. Hasil jadi Iya, kuli, hasil ya jadi sambil operator nguli itu. itu saya kuliah tapi kuliah malam. Saya Oke. kuliah malam 1 semester 97 sudah mulai krisis. Saya kehilangan pekerjaan sehingga
saya cuti, baru kuliah 1 semester saya cuti. Saya diploma 3, ya D3. D3. Waktu itu ya, kalau Waktu itu kan sekarang D3 ya lumayan juga Pak, ya D3 itu saya jurusan manajemen. manajemen. Lalu semester 2 saya cuti tahun 97 itu awal-awal krisis. 98 saya dapat tawaran dari kawan untuk kerja sebagai messenger, kurir. Kurir. Nah, Oke. motor ya, pakai motor. Nah, itulah kerjaan saya yang kemudian di pekerjaan itu beberapa puluh tahun kemudian saya jadi bisnismen di bidang itu. Itu yang kemudian apa? Hmm. Step pertama untuk mengubah hidup tuh di situ. Ya proses ya, Prosesnya rangkaian ya, ya. rangkaian ya. Ya kalau dari mana Dari mana udah. titiknya kita nggak tahu ya. Oke. Artinya apakah dulu karena saya pernah nguli juga bisa jadi dari situ. Karena kan di setiap saya beraktivitas, saya selalu punya kawan, punya teman gitu. Punya teman. Teman untuk bercerita, untuk sharing, untuk saling memotivasi lah. Bahkan teman saya sama sesama kuli bangunan itu pernah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi teknik ya. Ya kami sama-sama tuh nguli bangunan, saling memotivasi, dia motivasi saya motivasi dia gitu loh, kurang lebih kayak Sesama gitu. kuli saling motivasi Ya saling akhirnya motivasi dan jadi dia dua-duanya. alhamdulillah saya mendengar terakhir beliau Heeh. itu sekarang jadi manajer di salah satu perusahaan bidang teknik ya. Bidang Memang teknik. dia Oke. spesialis teknik. Jadi saya meyakini bahwa sudah ditetapkan oleh Tuhan kita mau jadi apa dan bagaimana hidup kita itu sudah ditetapkan, tinggal kita menjalankan aja Oke. gitu. Nah, ini menarik sekali, Bang. Hmm. Ini kan rangkaian yang penuh liku-liku sebenarnya, penuh Hmm. perjuangan. Kemudian sampai terakhir itu jadi kurir. Hmm. Nah, berapa lama jadi kurir? Dan apa yang kemudian membuat Abang, oh, saya nggak bisa selamanya nih jadi kurir, harus jadi pengusaha gitu. Oke. 98 ya, tepatnya 98. 98. 98 jadi saat orang demo-demo ya, Hmm. demo-demo tentang reformasi itu saya mahasiswa semester 3 lah hitungannya. Semester 3. Semester 3 ya. Terus kemudian dalam suasana demo tersebut saya kan nggak bisa aktif seperti teman-teman mahasiswa lain. Turun ke jalan kan Turun nggak ke bisa jalan karena karena harus saya bekerja. kerja dan kemudian saya memang tidak aktif juga di organisasi Oke. kemahasiswaan. Tapi dalam proses itu bukan hadir ya, saya sambil nganter itu ngelihat gitu, datang gitu ke tempat-tempat itu, bahkan sempat tuh di peristiwa Semanggi dan Hmm. sebagainya tuh ya nyaris-nyaris ngelihat orang kena peluru apa gitu. Saksi Jadi hidup saksi lah. mata lah ya, Saksi saksi mata. mata lah Oke. bahwa memang perjuangan teman-teman reformis gitu Hmm. pada tahun itu ya luar biasa gitu, menghadapi bahaya, melawan apa namanya pemerintahan saat itu yang sangat berkuasa. Nah 98 itu saya jadi messenger spesialis wilayah jauh. Wilayah Jadi jauh. wilayah jauh, jadi ada tuh messenger itu dia bagian satu wilayah aja. Wilayah Kalau ya. saya ini bagian jauh, bagian siang. Bagian Oke. siang, jadi ada barang datang dari luar negeri, Hmm. dokumen-dokumen. Nah ini harus hantar hari itu, lokasinya mencar-mencar nih, ada Hmm. yang di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang. Nah saya itu tuh bagian itu, Bagian sapu jagat lah sapu istilahnya, jagat. bagian sapu Babat jagat, semua. babat semua, sehingga saya lumayan hafal jalan saya, ya lumayan Oke. hafal jalan. Nah dulu di situ kemudian saya jadi messenger itu 98, 99 sampai 2000, Hmm. sampai tahun 2000. Nah dalam perjalanannya saya namanya ngantar surat itu kan pasti ketemu orang ya, karena surat itu kan harus ditanda terima. Nah, Nah saya sering berkendala itu pas ujian. Jadi kalau dulu kan ada namanya ujian negara. Walaupun saya kuliahnya malam, ujian negaranya nggak bisa harus malam, wajib harus semua wajib ikut kan? pagi kan. Nah saat ujian negara itu ada khusus mata kuliah yang kemudian menjadi spesialisasi saya, itu pemasaran. Pemasaran. Nah di pemasaran itu zaman dulu tuh komunikasi itu menggunakan pager. Oh Ya, iya, ya yang pager ya, oke, Starco Stargo. ya, apa namanya. Nah itu getar terus beberapa kali. Pesannya itu cuma satu, tolong dokumen nomor sekian-sekian ditunggu penting. Nah, pada saat ujian Sebentar negara, lagi ujian. iya, dan saya tinggalkan ujian saya harus antar itu dokumen, dan kemudian saya nggak lulus mata kuliah itu, Pemasaran itu. pemasaran tersebut.
Saya nggak lulus sampai nirem saya mau habis. Jadi saya diploma 3 itu harusnya 6 semester 6 semester selesai. selesai. Tapi saya itu sampai 5 tahun, hampir 5 tahun. Yang Tahun mestinya ya selesai satu. 96 saya masuk, harusnya kan tahun 2000, tahun 99 selesai. Iya. Saya baru tahun 2001, Hmm. tahun 2001 kalau saya tidak salah gitu. Menjelang tahun 2001, saya datang ke kampus, saya minta tolong sama pembimbing saya, mata kuliah ini tolong saya diberi solusi supaya saya bisa lulus. Tetap lulus gitu. Ya, dan akhirnya diberi solusinya tutor. Ya, Hmm. jadi saya ikut bimbingannya tutor. Jadi Langsung langsung dengan berhadapan dosen sama dosen pengujinya, dan saya diuji tentang eh, pemasaran. pemasaran. Dan alhamdulillah saya lulus, dan kemudian makalah kan makalah ya kalau Iya, diploma makalah. 3, makalah Betul. saya juga selesai, dan saya lulus sebagai AMD, dulu AMD Ahli gelarnya, media. ahli media. Nah, ahli media saya bertahan tuh sampai tahun 2021. Maaf, sampai tahun, ya Sampai sampai tahun 2021. 2021. Berarti sudah jadi anggota, Sudah jadi ketua DPRD jadi ketua saya. kan? Iya betul. Malu juga saya, ya kan? Sehingga di awal tahun 2000 saya Mm-mm. kuliah lagi di STIE Banten. Nah, Oke. nilai saya dikonversi dan Akhirnya saya bisa kuliah lagi, dan kemudian saya menyelesaikan kuliah saya tahun 2001. 2001. 2001 atau 2002 lupa saya. Itu sebagai sarjana manajemen. Kalau dulu Oke. kan SE. SE. Nah, di sekarang SM, makanya gelar saya SM sekarang. Oke. Nah, dan sekarang saya sedang proses menyelesaikan tesis saya di Untirta di Manajemen juga. administrasi publik, Jadi manajemen. sebenarnya spesialisasi Abang itu pemasaran, Ya, saya marketing, saya sales, marketing, saya sales. sales gitu. Nah, ini yang menarik kan sebenarnya kan ini persoalan marketing politik dan marketing produk juga sebenarnya tidak jauh berbeda, sama-sama Iya, memasarkan sebenarnya, iya. Bang. Nah, apakah itu menjadi salah satu ketertarikan Abang sebelum ke dunia politik atau misalkan begini, ketika ada yang mengajak eh mendingan nyalon gitu. Hmm, Kemudian, oh iya menarik juga ya. Ini sepertinya juga sama saja gitu iya, antara memasarkan produk dengan memasarkan secara politik. Itu iya. kan produknya diri sendiri gitu, Bang. Ya, di usia saat itu Mm-mm. ya, tantangan baru itu menarik. Di Mm-mm. usia saat itu, saya jadi pengusaha sendiri itu di tahun 2005. Oh ya, setelah itu kan jadi Iya, pengusaha dulu tuh, ya Bang. saya jadi usaha kan. Saya tahun Mm-mm. 2005 tuh mulai usaha sendiri. Sampai pemilihan nama perusahaannya segala macam tuh saya diskusi dengan istri sampai ketemu namanya tuh AS. Ya, AS itu kan Singkatan dari singkatan dari nama saya. Andra Sony. Nah, Andra Ya. Sony, tapi bukan itu sebenarnya artinya. AS itu antaran sukses. Oke, Ya, itu ada ah, filosofis ya berarti. saya berpikir saya pengen sukses dari Mm. bisnis antar mengantar. Dulu apa yang diantar? Saya Semuanya. dulu ngantar dokumen, Mm. paket-paket kecil, Mm. kurir lah. Oke. Sebelum booming seperti sekarang ya. Ya, Nah, saya sekarang dulu kan banyak banget. kurir, dan kemudian saya usahanya juga di bidang itu. Itu Tapi dulu saya akhirnya lebih spesifik karena saya mantan anak imigran gelap yang kemudian kita kenal tenaga kerja tenaga kerja. Indonesia tapi yang ilegal. Oke. Sehingga saya melihat ada peluang. Ini 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 nyambungnya gini, Bang. hmm, Berarti ketertarikan Abang hmm, untuk juga ikut membantu TKI, TKW dan lain-lain itu atau imigran ya. karena secara pribadi Abang juga mempunyai Ya, hubungan kalau emosional. motivasi awalnya Mm-mm. ngebantu, saya sih nggak mau sombong juga Oke. bahwa bukan itu motivasinya. Mm-mm. Saya sih melihat ada peluang. Ada peluang Ya, saya melihat bisnis. ada peluang bisnis Oke. bahwa ini TKI-TKI yang di luar negeri ini membutuhkan pelayanan yang bagus, Mm-mm. murah, terjangkau, dan kemudian aman untuk mengirimkan barang-barang kiriman mereka Mm. kepada keluarganya di kampung, Oke. ya kan? Itu Ya, kurang lebih lah. Nah, sedangkan jasa pelayanan yang ada itu nggak terjangkau oleh mereka, karena ini pengiriman luar negeri kan, dari luar mahal ya. mahal, terus birokrasinya ribet, Ribet. dan kemudian juga susah lah gitu kan. Mm. Apalagi mereka di negara orang, penghasilan mereka sangat terbatas. Nah, saya melihat peluang itu Ada karena peluang pengalaman saya di pengalaman. perusahaan sebelumnya itu salah satu yang saya dapat ilmunya itu adalah custom clearance. Custom clearance itu adalah jasa kepabeanan, Mm-mm. mengurus barang-barang di bea Di bea cukai gitu. cukai, oke. Nah, dan saya punya pengalaman itu, Mm-mm. dan kemudian ide ini kemudian saya kembangkan. Akhirnya saya dapat customer dari beberapa negara, salah satunya dari Malaysia, tempat saya Sebenarnya. pernah tinggal Mm-mm. dulu.
Dan sekarang saya punya perusahaan juga di sana. Ada perusahaan di Ada, sana. perusahaannya masih ada di sana. Yang kemudian ya karena ada perusahaan di sana, ada perusahaan di sini jadi lebih mudah untuk Eh, kan gini, Malaysia itu salah satu negara yang paling banyak mempekerjakan orang Indonesia, betul. ya. Dan itu bukan hanya di perkebunan, tapi Perkebunan. juga di konstruksi. Oke. Jadi banyak yang Madura, Sumatera, Jawa, Jawa. dan sebagainya. Nah, jarak antara Malaysia dengan Indonesia itu kalau dalam perjalanan laut, kapal laut gitu, Mm. itu nggak perlu nggak kurang dari Berbulan-bulan. 1 minggu. Ya 3 hari itu dari Port Klang, katakan Hah? pelabuhannya, sampai ke Surabaya ya, Hah? pelabuhan tempat kita memproses barang, itu 3 hari sudah sampai. 3 hari sudah sampai. Ya, kemudian ada waktu untuk menyelesaikan kepabeanannya, Hmm. sehingga saya menciptakan pengiriman tanpa ditimbang. Jadi dia boleh kirim seberat apapun, selama masih muat dalam kotak tersebut. Kotaknya itu. Ya, dan harganya tuh juga nggak mahal, kurang sekitar 1 juta rupiah lah. Hmm, hmm. Dia bisa kirimkan barangnya sampai kampung halamannya, kurang lebih kayak gitu. Hmm, hmm. Dan itu lumayan diterima gitu oleh di Oleh sana. customer di sana lah. Ya, dan kemudian saya market pertama, saya juga market sendiri ke sana. Saya ketemu sama TKI-nya, saya Hmm. ngobrol. Alhamdulillahnya dalam pergaulan saya selama saya hidup itu, Hmm. saya bisa sedikit bahasa Sunda, saya sedikit bahasa Jawa, ya kurang lebih gitulah. Ya, Nah, itu betul. membuat saya lebih cepat Beradaptasi lebih mudah. beradaptasi, dan kemudian mampu meyakinkan mereka gitu. Karena kan berat juga ya, artinya Ya, mereka ngirim ke kita, bayar ke kita, terus menunggu barangnya nyampe atau tidak. pokoknya yakin sampai gitu. Iya, kan AS, asal selamat Asal. kan. Nah, ini menarik tuh. Dan itu Orang akhirnya heeh. berkembang, dan kemudian ya dari situlah saya hidup, dari Hmm. situlah saya membiayai hidup saya. Awal berapa karyawan, Bang? Saya awal kerja sendiri, cuma Pokoknya dilakuin sendiri semua tuh. saya lakukan Hmm. sendiri. Ya lama-lama saya pernah sampai dengan tahun 2015 16 lah, Hmm. saya masih punya sekitar 40 unit truk lah. Oke. 40 unit truk untuk distribusi, dan karyawan Distribusi. saya lebih dari 100 orang. Hmm. Dan saya punya beberapa cabang. Hmm. Tapi sekarang nggak seperti dulu. Setelah Covid ya. Setelah COVID Setelah dan Covid fokus udah. sebagai ketua Ya, ngurus ya partai. berpengaruh juga rupanya. Pengaruh juga. Berpengaruh. Ya, Oke. anak saya masih kecil-kecil. Jadi belum Oke. belum ada yang bisa diturunkan gitu. Dan Jadi perusahaan apa karena masuk politik kemudian perusahaan agak terbengkalai karena tidak diurus sendiri maksudnya. Covid juga Covid mempengaruhi. juga mempengaruhi. Covid Oh iya juga betul. mempengaruhi. Covid juga mempengaruhi. Pada Hmm. akhirnya sekarang tinggal berapa, Bang? Kendaraan tinggal 15 unit. Tinggal 15 unit. Kemudian karyawan ya sekitar 20-an orang lah. Tapi di Malaysia masih ada kan? Oh, kantor masih. Masih ada. Masih pengiriman masih jalan. Jadi masih tetap beroperasi Masih masih sebenarnya. masih eksis ya, masih eksis. Oke. Baik. Itu kan sejarah hidup ya, Sejarah hidup. mesti dijaga itu. Karena orang akan mengingat Abang misalnya yang dulu-dulu akan mengingat Abang sebagai pengusaha gitu kan. Iya. Mungkin kalau sebagai ketua dewan ada ada limit Iya, waktunya. ada limitasinya. Di politik juga mungkin juga Iya, ada pasang surut. pasang surut, tapi di perusahaan kan Abang owner gitu maksudnya. Ya gimana ya? Maksud saya ngalir aja lah. Oke. Ngalir aja, artinya susah pernah ngerasain, sedikit senang pernah ngerasain gitu. Ya mudah-mudahan jangan susah lagi gitu kan. Itu aja, Oke. ya pernah ngerasain semuanya. Ya, mungkin karena pengalaman Abang yang sangat banyak kemudian terlahir dari kesulitan-kesulitan pada akhirnya ketika jadi ketua dewan Abang sudah terbiasa ngobrol dengan siapapun pada ini Oh kan iya. enggak. Nah, ini Bang, kenapa harus lari ke politik dulu tuh? Nah, saya sampai hari ini tuh jawaban persisnya nggak dapat. Nggak dapat. Jadi memang bergaul, akhirnya ketemu pergaulan politik. Dan Oke. pergaulan politik itu mengarahkan saya, kemudian saya diajak nyalon, dan saya Oke, waktu itu gitu. berpikir, ya boleh juga sih ya. Tanpa Maksudnya, pertimbangan iya, apa gitu. orang tua saya menentang ya, almarhum ibu saya bilang, apa yang kamu cari? Tapi Ibu dulu itu sudah dibawa ke Jakarta atau Oh enggak, masih ibu di saya masih Malaysia? tetap di kampung waktu itu ya, 2014 Oke. saya jadi anggota DPRD pertama kali itu, orang tua saya masih ada lengkap. Mm-mm. 2000 Dan sudah tidak di Malaysia lagi berarti? udah lama, Udah itu lama. dari tahun 92 sudah tidak. Oh, udah. Tahun 2017 ibu saya meninggal Mm-mm. ya karena sakit. Jadi saat saya menyampaikan izin itu Mm-mm. untuk menyalon, diizinkan, tapi pertanyaannya Kurang berkenan lah. apa ya, apa sih yang kamu cari, nanti apa yang ada malah hilang gitu. Oke. Dan karena kan ya
orang tua saya mungkin mikir politik itu biayanya mahal, beresiko dan Beresiko. sebagainya. Tapi hari itu sih saya sih kepikirnya gini, waktu itu kan lagi ramenya pergantian presiden ya, Pak SBY habis, Oke, ya ya saya betul. pengen ikut lah gitu, Mm, mewarnai mm, gitu kan. Nah waktu itu saya memilih Partai Gerindra gitu loh, karena saya memang kagum dan memang ini ke Pak Prabowo lah gitu oke. kurang lebih. Dan ya saya nyalon, kalau kata orang kalau mau ngebantu sekalian nyalon ikut berjuang gitu loh, Mm, mm, jangan cuma sekedar relawan-relawan kurang lebih gitu kan, sekalian aja supaya bisa ikut bantu masang banner, mm, bantu ketemu masyarakat dan sebagainya. Ya akhir pilihan itu saya ambil mm. dan alhamdulillah saya terpilih, tapi Pak Prabowo nggak terpilih gitu, sehingga saya Oke. masih jadi penasaran kan, ini perjuangan masih ini, makanya periode keduanya saya ikut lagi. Nah, terpilih lagi dan partai mempercayakan saya untuk jadi ketua DPRD. Nah, sekarang ya saya insya Allah diberi kepercayaan untuk maju lagi. Mm. Nah, sehingga tugas saya hari ini adalah bagaimana saya bisa terpilih kembali, Pak Prabowo juga bisa Bisa terpilih. terpilih gitu. Jadi tuntas gitu. Oke. Nah, Gini Bang, kan untuk itu tadi yang seperti Abang bilang, untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan itu kan harus punya dua modal, ya. modal kapital sama modal sosial. Mm-mm. Nah, dulu Abang punya modal apa? Ya kalau ini cerita orang ke Iya, saya iya ya. betul. Saya kan juga buta lah soal politik, soal pencalekan ya. Iya, Kalau tahu tentang politik ya dari SMA saya sudah berinteraksi berinteraksi dengan politik. dengan politik. SMP malah saya pernah bikin organisasi tandingannya OSIS di SMP gitu kan. Secara tidak langsung Secara tidak sebenarnya langsung sebenarnya kan saya sudah ikut sudah ikut berpolitik ya, berpolitik. tapi dalam praktik praktis kan baru 2014 saya ikutan. 2014, oke. Ada yang bilang, saya bertanya gitu loh, ini saya nyalon, Bener saya nggak sih masih iya itunya? maksudnya modal saya apa gitu. Mm, Lalu ada yang bercerita ke saya, kalau nyalon itu harus punya dua modal. Satu adalah social capital, mm, modal sosial, mm, yaitu ya tingkat pergaulan kita dan sebagainya. mm. Dan kemudian eh, social capital, Sudah sorry, apa namanya, financial finansial capital. betul. Nah, financial capital tuh kita punya, kasarnya kita punya uang lah buat Mm, nyalon kan. mm. Nyalon itu kan bikin banner, Ya, bikin alat peraga, bikin kaos, bikin apa betul. kan perlu uang gitu. Nah, saat itu saya sosial kapitalnya yang menjadi pertanyaan. Kalau kenal banyak orang, saya kenal banyak Mm. orang. Apakah mau memilih Karena atau saya tidak gitu usaha, kan? saya kenal banyak orang. Mm, Tapi kan ini kan pemilihan daerah pemilihan, mm. dapil Dapil. yang terbatas hanya beberapa lingkungan, beberapa Mm. kecamatan. Loh, yang saya kenal tuh setelah saya list lebih banyak di kecamatan yang berbeda atau di provinsi yang berbeda. Bukan dapilnya. Bukan dapil, lalu Oke. gimana? Akhirnya ya saya punya pengalaman jadi sales. Ya kan? Nah, produk yang saya harus jual hari ini adalah partai saya, Mm. manifesto perjuangan politiknya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam janji kampanyenya. Mm. Nah, itu saya pelan-pelan jalan. Saya membangun sosial kapital tadi, ya kan, menggunakan finansial kapital. Yang ngumpulin orang, pasti kan harus saya siapin Ya, betul. kopinya, saya siapin apa namanya makannya, Makanya. itu kan perlu. Dan alhamdulillah terbentuk dan saya terpilih di periode pertama. Gitu. Jadi kalau ditanya punya modal apa gitu kan, ya pertama ya saya nggak punya modal apa-apa, ya finansial karena saya pengusaha kan. Mm-mm. Tapi kan sebagai pengusaha kan kita selalu berhitung. Sudah punya Iya, hitung-hitungan. waduh, ini kalau begini gitu kan. Nah, Mm-mm. sehingga saya cari cara yang paling efisien. Mm-mm. Ya, pendek ceritanya terpilih gitu. Oke. Nah, Lalu setelah terpilih ngapain tuh, Bang? itu juga jadi masalah tuh. Setelah terpilih, saya pertama kali mau gladi resik di apa namanya di kantor DPR. Pelantikan. Nah, saya Mm-mm. nyasar, Nyasar. nyasar karena saya belum pernah. Saya belum pernah ke Serang. Saya pertama kali ke Serang itu tahun 2006. Itu juga mampir itu di Oke. lampu merah Ciceri apa? Cicerih itu Ciceri. ya, mau ke arah Pandeglang saya. Oh, mau ke kiri lah ke Ya, arah ngirim Bandung. barang tuh Mm-mm. tahun 2006 kalau nggak salah Sebagai saya. kurir lah kalau itu. Sebagai pengusaha, waktu itu udah Pengusaha, pengusaha udah kurir, tapi pengusaha. nganter sendiri. Mm. Kedua, saya ke Serang. Maaf, sorry. Pertama kali saya ke Serang tahun 95, masih Jawa Barat. Ya, Oke. saya Nah, waktu itu atlet pekan olahraga daerah kelima kalau nggak salah, hmm, Porda 5, mewakili. mewakili Kabupaten Tangerang sebagai atlet hoki. Nah, Oke. saya main di alun-alun tuh. Hmm, hmm. Saya main di alun-alun, terus penginapnya di Ciracas.
Saya lupa rumah siapa, nginepnya di Ciracas dulu tuh. Itu tahun 95. Tahun Kemudian 95. tahun 2006 dan Hmm. kemudian tahun 2014 waktu penghitungan suara ya, rapat pleno KPU provinsi di Oke. alun-alun di Pendopo Lama. Abang belum menjadi pengurus berarti ya? Belum, saya cuma caleg ya. Caleg, Dan oke. saya terpilih, kemudian kan harus gladi resik Mm-mm. ya sebelum pelantikan. Nah, saya nyasar tuh. Mau Saya ke gedung nyasar, dewan ya nyasar. gedung dewan. Jadi ya memang itu jalanan. Setelah jadi anggota DPRD, tugas dan fungsinya, Mm-mm. baru saya tuh berhadapan dengan situasi sulitnya saya merealisasikan harapan-harapan dari konstituen saya. Apa sulitnya, Bang? Karena saya nggak mengerti sistemnya. Jadi pas masuk itu sebenarnya Ya, saya waktu itu saya nggak tahu kalau mm. kawan-kawan lain. Saya saat saya jadi anggota DPRD itu kan kali pertama. Oke. Saya belum pernah jadi anggota DPRD sebelumnya. Jadi belum paham betul soal Ya, tugas-tugas kan tugasnya kan cuman sebagai bagian dari pembuat perda, pembuat perda, oke. kemudian budgeting, Budgeting, kemudian lagi apa pengawasan. pengawasan. Mm. Tiga kan itu. Iya, Umum sekali gitu kan. umum sekali betul. Nah, saat tiba-tiba masyarakat mengusulkan ke saya, "Pak," katanya, "jalan di rumah saya ini dah bertahun-tahun nggak ada perbaikan." Abang itu dapil Saya ke Tangerang, Tangerang, Kota Tangerang Kota B. Tangerang B. Kota Oke. Tangerang B. Nah, saya dengan ini, sini Bu kirim proposalnya. Mm. Kirim proposal, saya antar dong ke dinas terkait. Oke. Nah, rupanya nggak semudah itu, Nggak ya kan? semudah Nggak itu semudah itu Ferguson. karena terrealisasinya sebuah pembangunan dan sebagainya itu melalui proses-proses panjang. Ada Oke. namanya RKPD, Rencana RKPD. Kerja Pemerintah Daerah, Mm-mm. yang sebelumnya dimulai melalui Musrembang. Musrembang, Musrembangnya itu berjenjang mulai dari kelurahan, kelurahan, kecamatan. kecamatan, Mm-mm. kota sampai provinsi dan Mm-mm. kemudian jadi RKPD. Mm-mm. Nah, dalam jadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu. Mm-mm. Nah, itu saya nggak paham di awal. Oke. Yang penting terima Wah, pokoknya proposal. saya usulan saya Mm. kirim, saya kirim dan 5 tahun jadi anggota DPRD tidak ada usulan masyarakat yang Terrealisasi. terrealisasi karena saya tidak memahami prosedurnya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian di 2019 Mm-mm. saya jadi ketua kan. Ya, betul. Nah, saat saya Abang jadi jadi ketua ketua. itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Tantangan Akhirnya baru. belajar kalau jadi ketua ternyata informasi banyak gitu loh. Mm-mm. Ya, banyak orang ngobrol lah, Mm-mm. banyak orang ngobrol. Ya, senior-senior saya di partai kan juga masih banyak yang jadi anggota dewan. Iya, Saya banyak bertanya juga, ya pelan-pelan. Ini kan lembaga kolektif kolegial ya. iya, betul. Sehingga ya kita mencoba bagaimana bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah itu menyusun sebuah rencana kerja pemerintah daerah yang sudah mengakomodir sebuah harapan-harapan masyarakat Mm. ya melalui DPRD Mm. atau langsung kepada gubernur dan sebagainya. Jadi belajar lah. Sampai hari ini saya akui saya masih belajar. Makanya saya tadi sampaikan di awal banyak hal-hal yang belum bisa saya lakukan. Ini masih proses belajar. Tapi kan misalkan begini, Bang. Abang terpilih 2 kali juga, itu kan kepercayaan masyarakat Ya, sebenarnya. dapil ya. Ya, kepercayaan ya Mm-mm. dapil, masyarakat di dapilnya gitu. Mm-mm. Secara tidak langsung, Abang tidak mungkin terpilih lagi kalau misalkan Mm-mm. tidak memberikan bukti lah atau secara ininya bahwa ternyata selama ini meskipun Abang pertama kali jadi anggota dewan gitu tahun 2014 itu ternyata mungkin berdampak buat masyarakat yang padanya kan terpilih lagi dari 9, Bang. Ya, itu mungkin gini. Saya kan membangun jejaring itu menggunakan tim. Oke. Nah, tim itu udah kayak keluarga sama Ya, saya. strategi lah, Ya, strategi strategi Abang. lah. Saya membangun tim, membangun jejaring, membangun komunikasi. Nah, waktu di 2014 saya jadi itu, waktu saya kan banyak ya berinteraksi. Rumah saya kan juga terbuka. Saya sampai punya khusus pendopo itu untuk buat menerima Siapapun ngobrol-ngobrol boleh. siapapun. Dan waktunya banyak sekali gitu. Ya, itu berbeda memang di sejak 2019 saat saya jadi pimpinan. Karena saya harus standby di Serang. Waktunya yang habis sebenarnya kalau Ya, jadi waktunya pimpinan. lebih habis kepada tugas gitu Tugas. kan. Tapi komunikasi dengan masyarakat masih ya dengan teman-teman wartawan aja WA saya masih balas Nah, apalagi dengan konstituen saya gitu. Saya masih menjaga itu. nah itu mungkin yang kemudian pada akhirnya orang percaya kepada Abang karena Abang mudah dihubungi gitu kan. Ya, Mudah diajak komunikasi gitu. ya bisa jadi tapi ya mudah-mudahan itu ya. Tapi mungkin Mudah-mudahan. Abang punya strategi lain yang bahwa masyarakat saat ini oke lah sekarang itu misalkan
eh istilahnya kan banyak orang bilang bahwa misalkan masyarakat sekarang itu sangat kapital sekali atau Pragmatis gitu. pragmatis segala macam lah. Pokoknya harus dengan uang dengan uang. Menurut Abang gimana? Benar atau tidak? Ya konstituen saya enggak gitu ya Oke. pasti. Konstituen saya enggak karena eh, ya saya sudah buktikan dua Mm, periode ya mm, bahwa sentuhan ya bahwa kita ini adalah sebagai wakil mereka, mm. banyak mendengarkan mereka, itu justru jadi penguat Penguat. ya, Oke. dan bahkan mereka bergerak itu Mm, melebihi ekspektasi kita. mm. Ya kan, saya kan nggak mungkin saya terpilih di periode kedua, di periode pertama 14.000 suara saya. 14.000. Ya, Itu di periode nggak besar nggak itu, besar itu. nggak besar untuk Oh, untuk ukuran, Tangerang ya. untuk di dapil saya itu nggak Dapil besar, itu nggak tapi besar. memang kursinya saya dapat. Oke. Di periode kedua suara saya sampai 22.000 lebih. Ya, Peningkatannya peningkatannya luar luar biasa. biasa. Dan dari 6 kursi yang tersedia, Mm, saya juga bukan paling tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang 26.000, ada yang mm, 24.000, mm. ya kan? Tapi dari situ sebenarnya ada grafik kan bahwa Ada peningkatan peningkatannya. suara Signifikan sebenarnya. signifikan sekali. Nah, pertanyaannya apakah besok bisa sama, bisa lebih atau berkurang? Nah, itu Ya, ini kan ujian juga buat diri ujiannya. saya. Sementara Abang selama Saya ini lebih banyak lebih di lebih sini banyak kan. melaksanakan Iya. tugas-tugas ketua. Apalagi konon katanya gitu kan. Hmm. Ketua DPRD itu di periode berikutnya suka nggak terpilih gitu. Itu Ya, kutukan atau gimana ya itu? saya nggak ngerti katanya, tapi kan setelah saya analisis segala macam ya banyak faktor. Ada Oke, yang maju ke DPR RI ya, betul. dan sebagainya. Jadi ya biasa aja sih gitu. Mm, mm, mm. Karena kebetulan saya kan pengurus partai. Oke, Kayak hari ini saya disibukkan dengan sambil jadi ketua DPRD, mengurus saya juga pencalonan ini. ngurusin pencalonan. Betul. Baik pencalonan diri saya, pencalonan kawan-kawan saya kan gitu. Betul. Dan saya harus menyelesaikan administrasi karena kan saya sekretaris. Secara Secara administrasi, administrasi saya harus bereskan kayak gitu-gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal, saya mengalir aja mm, mm. dan saya nggak pernah membebani hidup saya dengan target-target. Oke. Ya kan, harapan saya dikasih sehat, ya, dikasih rezeki, dan tugas yang saya jalankan sekarang itu bisa selesai ya, dengan husnul khotimah. Oke. Itu cita-cita Kalau kesulitannya jadi ketua itu apa, Bang? Apakah bedanya apa dengan anggota. ketika Abang jadi anggota? Beda lah. Jadi gini, kalau jadi ketua itu kan lembaga ya. Apa-apa yang terjadi di DPR itu pasti hubungannya ke ketua gitu kan. Orang akan meminta pertanggungjawabannya ke Ya ketua. memang secara organisasi ya pertanggungjawabannya ada Betul, di ketua. betul. Ya kan, sedangkan yang saya ketuai Mm-mm, ini ya ada yang dari partai saya, dari mm-mm, partai lain dan mm-mm. sebagainya. Betul. Ya kan, ini adalah lembaga kolektif kolegial. Jadi ya saya menempatkan diri saya juga bukan sebagai yang harus dihormati. Sama aja gitu. Cuman kebetulan aja saya dijadiin ketua. Jadi kalau ada undangan ya suratnya ke ketua, ya ketua dulu yang harus hadir. Yang harus hadir. Ya kan, kalau seandainya ketua pengen mendisposisi, ya kalau berkenan yang didisposisi. Oke. Beda kalau gubernur yang mendisposisi, Posisi itu kan wajib. bawahannya. Kalau saya mendisposisi kepada wakil pimpinan, ya kalau mereka sibuk mereka bisa jawab, saya nggak bisa. Kolektif kolegial Kolektif nih. kolegial kan sifatnya, bapak kan bukan pimpinan saya gitu kan, bapak pimpinan lembaga kan gitu Nah, aja. maksudnya ini Tapi nggak ada masalah nggak ada juga masalah. karena saya juga memahami itu gitu, Heeh. karena saya pernah jadi anggota Oke. ya kan. Cuman memang secara prestis Mm-mm. ya, namanya 85 anggota DPRD, yang membedakan saya dengan lain kan jabatan ketua. Jabatan. Ya kan? Pasti ada trik untuk Ya menjaga bedanya keharmonisan kalau itu. anggota lain nggak punya ruangan sendiri, saya Mm-mm. punya gitu kan. Mm-mm. Kalau surat menyurat, yang lain tidak Langsung. tanda tangan, saya yang tanda tangan. Oke. Menerima informasi dari gubernur, dari Kemendagri segala macam pasti melalui ketua kayak Betul. gitu-gitu. Jadi ya itu yang umum ya. Kalau Yang secara khusus ya tentu saya harus bisa mengomandoi ya kan tugas-tugas kelembagaan. Nah, Jadi ini saya membuat hubungan saya dengan teman-teman itu bukan atasan bawahan, karena memang saya bukan atasan mereka. karena kolektif kolegial Karena tadi. kolektif Tapi kolegial. ada trik mungkin Abang untuk menjaga keharmonisan antar Ya anggota pertama menghindari benturan kepentingan. di dalam. Ya apalagi kita mau pemilu ya. Oke. Bahwa semua orang memang punya kepentingan. Ya namanya hidup ya kan. Betul. Namanya hidup pasti ada kepentingan. Tapi saya hindari benturan Mm-mm. itu. Dan kedua, ya semua adalah kawan. Mm-mm. Kita sama-sama bekerja Mm. dan punya tugas melayani masyarakat. Bahwa kemudian kita dari partai-partai yang berbeda, ya itu memang warna-warninya demokrasi di kita.
Dan insya Allah saya sih nggak ada masalah dengan hubungan dengan kawan-kawan yang 84 orang lain lagi. Oke. Baik satu partai maupun beda partai. Komunikasi lancar, Hmm. ya kan. Kalau ekspektasi ya pasti ya mungkin ekspektasi teman-teman, wah kan ketua harus begini ya. Tapi itu yang saya posisikan tadi bahwa ini lembaga bersama, Hmm. bukan lembaga saya sendiri. Bukan lembaga sendiri. Ya, trik apa yang saya lakukan? Ya nggak ada trik ya. Kalau trik itu kan seakan-akan cara yang gimana. Oke. Kalau saya mengalir aja, aturannya seperti apa ikutin. Oke. Gitu. Mimpin paripurna ganti-gantian. Bisa ketua, Ya bisa bisa ketua, bisa wakil. wakil. Kemudian ada undangan Hmm. ganti-gantian, ya kan? Oh yang ini harus ketuanya, yang ini bisa wakil, ya kan? Menerima audiensi juga ganti-gantian. Oke. Walaupun ya kan hampir semua yang bersurat itu kepengennya ketemunya sama ketua. Itu pasti. Ya saya memahami juga gitu kan, tapi ya kadang saya juga kalau nggak bisa ya saya mendisposisi. Kalau bisa ya saya kerjain. Oke, terkait tiga tiga kerja Ya legislatif tiga tadi ya, fungsi ya, ya. tiga fungsi misalkan penganggaran, kemudian pengawasan, Hmm, termasuk misalkan legislasi ya, hmm, soal pembuatan perda dan lain-lain. ya. Misalkan soal pengawasan nih Bang, ini kan juga terkait misalkan perpanjangan PJ dan lain-lain, karena Hmm, pemilihan kan masih agak lama kemudian. hmm, hmm, Kemarin kan sempat ada dinamika. ya. Dinamika mengusulkan siapa, termasuk misalkan usulan dari tokoh masyarakat, dan itu Iya, juga kan kemudian ada dinamika tuh, iya, termasuk misalnya ajuan fraksi-fraksi kemudian iya, sampai pada akhirnya kesimpulannya harus mengajukan siapa-siapa gitu. iya, Itu bagaimana Abang itu menjembatani itu semua yang pada iya, akhirnya kan itu kan ada kepentingan masyarakat, iya, kepentingan fraksi dan lain-lain yang kemudian saya yakin eh, Abang juga harus berpikir keras bagaimana keharmonisan antara tokoh masyarakat dan lain-lain iya, juga tetap terjaga. iya. Itu gimana tuh, Bang? Ya tadi saya bilang Hmm, ngalir ya. hmm, Saya hmm, menghindari apa namanya benturan kepentingan. hmm. Semua orang kan punya kepentingan terhadap Oke, PJ. Karena apa? Kepentingannya pertama adalah ingin Provinsi Banten ini terus lebih baik. betul. Nah, dalam masa kekosongan karena undang-undang mengatur bahwa pemilu itu harus dilaksanakan 2024. 2024 sehingga ada kekosongan PJ. Hmm, Nah, dalam laksanaannya ya tentu banyak masukan dari hmm, masyarakat, tokoh masyarakat, dari lingkungan internal fraksi dan sebagainya. Itu kan semua kepentingan. hmm. Nah, bagaimana saya menjebataninya? Seperti saya bilang tadi, saya tidak mau terlibat dalam benturan. Hmm. Sehingga ya saya beri ruang semua gitu. Mekanismenya saya tempuh. Oke. Ada usulan dari masyarakat, kita terima, kita sampaikan, didengarkan langsung oleh fraksi-fraksi. Nah, mekanisme pembahasannya mengikuti alur yang ada di tata tertib kita, Hmm, bahwa kita harus melibatkan fraksi. Nah, fraksi bisa menyampaikan hmm. usulannya, lalu usulannya banyak. Gimana? Apakah kita harus melakukan paripurna? Oh, ternyata paripurna tidak diwajibkan untuk Tidak hal perlu untuk ini, hal itu. karena ini bukan keputusan yang mengikat, Hmm. karena ini sifatnya usulan. Usulan. Oke. Nanti kalau kita paripurnakan, justru nanti kalau nggak dipilih oleh presiden salah satunya, Salah juga. lembaga kita ya ada Oke, masalah lah ada gitu kan. masalah. Oke. Sehingga disepakati, ya udah dibahas melalui ini, proses ini dan sepakati dan Hmm, kemudian kita usulkan. Nah, setelah kita usulkan, kita kan juga tahu bahwa ini hanya sebagai apa namanya bahan masukan hmm. kepada presiden, ya kan? Jadi keputusannya tetap di Tetap di presiden gitu. presiden. Nah, presiden kan punya parameternya. Oke. Dia punya ukurannya, alat ukurnya, Hmm, punya bin, ya kan? hmm, Punya hmm, mendagri, punya segalanya lah, hmm. ya kan? Untuk bisa mengevaluasi, ya kan? Memotret wilayah dan sebagainya. Ya, lihat DPRD-nya gimana, lihat masyarakatnya gimana, segala macam gimana. Jadi kita menyadari posisi Hmm. itu. Jadi ya saya nggak pernah terlalu maju juga, tapi nggak terlalu mundur juga. Kurang lebih gitulah. Yang penting ngalir aja tapi sesuai Ngalir aturan. aja. Sesuai aturan itu penting. Oke. Takut saya kalau nggak sesuai aturan. Tapi apa harapan Bang Sony nih, Nah, Bang Andra Sony, ke depan itu sebenarnya Banten itu harus gimana sih Bang? oke, cita-cita pendirian Provinsi Banten ini kan didasari sama keinginan luhur ya. Hmm, Ingin kita bisa memaksimalkan ya pengelolaan Provinsi Banten untuk kemakmuran masyarakat Banten. Saat kita menjadi Jawa Barat itu kan terlalu jauh ya. ya betul. Artinya kita Secara urusan administrasi, secara apa namanya lokasi aja kasih. kita harus ke Bandung dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah dekat. Nah, kita harus sesuai dengan cita-cita itu. Hmm, Bagaimana kepemimpinan yang ada itu betul-betul bisa menerjemahkan keinginan itu untuk mensejahterakan Banten. hmm.
kita ini ada di pinggirnya ibu kota, penyangganya ibu kota. Mestinya lebih Mestinya maju. kita lebih maju daripada wilayah-wilayah lain. Oke. Ya, kita harus berhenti juga untuk berpikir mendahului Jawa Barat Oke. atau menyaingi Jawa Barat. Udah, kita Betul. fokus ke kita aja, bagaimana Banten itu tingkat penganggurannya semakin rendah sebagai kota yang merupakan kota industri, kemudian APBD-nya juga yang salah satu yang terbesar di Indonesia, dan kemudian wilayah administratifnya juga kan nggak terlalu besar dibandingkan Jawa Barat dan Betul. lain-lain. Kita cuma punya 1.552 desa atau kelurahan, kita punya 155 kecamatan, kita punya 8 kabupaten kota, ya kita punya 1 gubernur. Mestinya ini lebih Lebih mudah mudah mengatur. dibandingkan mengelola Jawa Barat, ya lebih mudah dibandingkan mengelola Sumatera Barat, lebih mudah dibandingkan mengelola Papua dan sebagainya. Dan mestinya dengan segala yang kita punya gitu, APBD-nya lumayan besar, jumlah masyarakat, jumlah penduduknya, bonusnya kita jumlah penduduk besar. Besar. Ya harusnya kita juga mampu lah. Cilegon sebagai kota industri, Tangerang, Serang, Serang. ya kan, kemudian pertanian kita juga ada. Nah, ini maksud saya kolaborasi kepala daerah di Provinsi Banten bekerja bersama-sama, kemudian juga semua stakeholder juga ikut bekerja sama memanfaatkan bonus-bonus ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat Banten. Nah, hari ini pengangguran kita berkurang, tapi secara akumulatif kita masih tertinggi di Indonesia. Ya, karena jumlah Ya, karena jumlah penduduk ya penduduknya. secara tapi kan Betul. kita harus melihatnya, jangan kan turun, bukan jangan lihat itu. Kita harus akui bahwa kita Akui masih masih tertinggi. tertinggi, betul. Ya, kita masih tertinggi, jangan bermain-main dengan data. Udah, kita tertinggi, akui kita tertinggi. Bagaimana kita bekerja untuk maksimalkan. Tinggal Kemudian solusinya. pengangguran terbesar itu adalah dari pendidikan SMA. Nah, ini harus jadi Nah, catatan kita. Lulusan SMA kita banyak yang nganggur. Kenapa kok nganggur? Ya kan? Kemudian kita mengklaim bahwa investasi di Provinsi Banten triwulan pertama sudah sekian puluh triliun. Ya dampaknya kan? juga apa? Manfaatnya apa? Ya kan? Dan segala Betul. macam. Ya, itu kita harus sama-sama. Jadi, ayo kita sama-sama bekerja buat masyarakat. Saya berharap siapapun ya pemimpin, apalagi PJ ini kan sifatnya administratif. Ya Oke. kan, hanya 1 tahun, ntar diperpanjang lagi 1 tahun. Kuasa itu adanya di rakyat udah. Bahwa kemudian banyak yang melakukan menyampaikan aspirasi segala macam, ya anggap itu sebagai masukan. Dari Ya masyarakat. kan, karena kalau seandainya nggak ada masukan seakan-akan kita paling hebat. Betul. Ya kan, Nggak ada kritikan nggak juga ada tetap. kritikan juga nggak bisa kita berkembang. Jadi masukan, dan saya melihat ya hal-hal ini sampai hari ini positif ya di Banten, bahwa dinamika di Banten itu terus itu menandakan bahwa Banten bergerak. Oke. Baik, Bang. Karena waktu itu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, nanti di Dan luar podcast nanti lah. kita di luar podcast bisa bercerita. Terima kasih Sobat Ekvis Banten. Tapi sebelum selesai, ini ada sebenarnya Q&A. Jadi question and answer. Oke. Tapi harus dijawab secara cepat ini, Bang. Spontan ya. Secara cepat, spontan. Ini ada apa? 6 pertanyaan. Tapi jangan banyak mikir, langsung jawab dengan cepat ini, Bang. Enakan jadi rakyat atau anggota dewan? Anggota dewan. Pilih jadi ketua dewan atau ketua partai? Ketua dewan. Pilih jadi ketua dewan atau gubernur? Gubernur. Jadi pengusaha atau anggota dewan? Anggota dewan. Pilih investasi emas atau tanah? Tanah. Punya mobil baru atau istri baru? Repot ya. Repot. Mobil baru. Mobil baru. Oke. Terima kasih Pak Ketua, Bang Androsoni sudah menemani. Pertanyaannya ngeri ya. Pertanyaannya ngeri sedap. Enggak, Ya. ini sebagai intermezzo Ya, saja. intermezzo. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita ketemu dari podcast selanjutnya dan mudah-mudahan memang harus ketemu ini, Bang. Ya, Masih ketemu. banyak pikiran-pikiran atau ide-ide Bang Androsoni yang perlu kita gali, perlu menjadi inspirasi buat Inspirasi. masyarakat